Wow, saudara, Tuhan mengasihi umatnya. Itu dahsyat, saudara. Tuhan selalu sayang pada Yerusalem, yaitu umatnya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom, saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan hari ini pada Sakaria pasal yang pertama ayat 7-17. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua Saman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya. Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu kepadanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghibur Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini, kita akan mulai membahas ada 8 penglihatan Sakaria yang merupakan fokus daripada kitab ini. Tujuan dari penglihatan ini adalah untuk menguatkan sisa orang Israel yang kembali dari pembuangan dengan motivasi mereka untuk bekerja membangun kembali bait suci. Penglihatan yang pertama ini, Sakaria melihat ada pasukan penunggang kuda yang merupakan pasukan tentara Allah yang berpatroli untuk membawa ketetapan Tuhan. Yang menarik saudaraku adalah ayat yang ke-11, di mana ada malaikat Tuhan. Di sini kita perlu mengerti siapa malaikat Tuhan ini. Nah, malaikat Tuhan di sini yaitu dia yang disebut sebagai Theophany, yaitu pernyataan Allah Anak atau Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Pernyataan Allah Anak di sini muncul beberapa kali di Perjanjian Lama. Misalnya pernyataannya pada Hagar, dan juga pada Abraham, dan juga pada Yakub. Saudara, ini ada di kitab Kejadian, juga pada Musa di kitab Keluaran, dan juga Gideon, dan juga kepada orang tua daripada Simson. Ini ada di kitab Hakim-Hakim. Saudaraku, dalam pembacaan kita ini Tuhan menyatakan diri sebagai Jehovah Sebaot, yang artinya adalah Tuhan Panglima Bara Tentara Allah. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan di ayat yang ke-11, berbicaralah malaikat Tuhan, berapa lama lagi engkau tidak mengasihi Yerusalem? Engkau telah murka selama 70 tahun. Saudara, apa yang dilihat oleh Sakaria adalah sebuah intervensi Allah Anak yang akan menjadi pembela bagi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Ini yang kita kenal, yang isi saya tadi katakan Theophany. Bahwa sebenarnya dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu menyertai bangsa Israel. Dan disinilah kita melihat bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan umat perjanjiannya. Kalau saudara sekarang mungkin merasa dilupakan, saudara pikir mungkin apa yang saya buat tidak ada yang tahu. Seperti 70 tahun orang Israel terbuang dan merasa mereka Tuhan sudah sangat murka pada mereka. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Tuhan menyayangi umat percaya. Tuhan menyayangi orang percaya. Dan Tuhan betul-betul rindu untuk kembali lagi. Ungkapan kata berapa lama lagi ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan penantian pengharapan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan akan datang menolong kami? Bagi orang-orang yang membaca nubuatan di Alkitab, mereka tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan membawa pelepas itu. Disinilah kemudian kita mengerti bahwa Zakaria yang bertemu dengan malaikat Tuhan di sini, dia juga paham bahwa akan datang Mesias, akan datang pelepas, sehingga hampir semua nubuatan-nubuatan daripada Zakaria menunjuk kepada kedatangan Mesias. Kalau sudah baca mungkin dalam kitab Perjanjian Lama, Zakaria terbanyak bernubuat akan kedatangan Mesias yang dijanjikan itu untuk membebaskan umatnya, bahkan membebaskan seluruh dunia. Tuhan mengasihi umatnya. Wow, saudara, Tuhan mengasihi umatnya. Itu dahsyat, saudara. Tuhan selalu sayang pada Yerusalem, yaitu umatnya. Seruan sebelumnya di mana meminta umatnya untuk kembali kepadanya, sebenarnya merupakan kerinduan daripada hati Tuhan untuk kembali menyayangi umatnya. Selama 70 tahun, Tuhan sudah mendisiplin umatnya dan sekarang adalah waktunya untuk memulihkan dengan menetapkan kembali hukum-hukumnya atas Yerusalem. Tuhanlah yang berhak mendisiplin umatnya. Tuhan tidak menginginkan bangsa lain mengambil keuntungan atas penghukuman Tuhan, atas umat Tuhan sendiri. Saudaraku, bangsa lain yang melakukan kekerasan atau penganiayaan atas umat Tuhan akan berhadapan langsung dengan Tuhan semesta alam. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan ingin sekali menyayangi umatnya. Ya. Kalau saudara baca di ayat-ayat itu dibilang begini bahwa Tuhan itu sedang menantikan waktunya. Amin. Tuhan bahkan berkata begini, sekalipun sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa lain, tapi aku ini sangat besar usahaku untuk kesejahteraan Yerusalem dan Sion. Tuhan mau kembali menyayangi umatnya. Setelah 70 tahun dia murka terhadap mereka. Mereka dibawa dalam sebuah disiplin yang panjang. Tapi Tuhan tidak pernah lupa pada perjanjiannya. Dia tidak pernah lupa pada apa yang dia mau kerjakan kepada umatnya. Dia kemudian dengan sabar menunggu. Dia menunggu sampai waktu ini. Ketika semua orang merasa tidak ada harapan lagi. Tuhan tetap mengingat umatnya. Dia ingat akan kasih sayangnya terhadap umatnya. Dia kemudian berkata begini, kota-kotaku akan berlimpah-limpah dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghibur Sion. Dan akan memilih Yerusalem pula. Artinya begini, Tuhan akan kembali lagi menyayangi umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Yang selalu menyatakan kasih setianya kepada kita. Saudaraku, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyayangi umatnya. Tuhan menyayangi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ini waktunya Tuhan menunjukkan kebaikannya, kasih setianya, perhatiannya. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Dia selalu ada bersama dengan saudara. Dan sekali lagi dia mau tunjukkan perhatiannya, kasih sayangnya kepada saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.